Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas terkait hukum-hukum puasa. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Waman dan adapun orang wati'a yang mawatok, yang menjima, siapa man fin nahari Ramadan, di siang bulan Ramadan, hala kaunihi, hal dalam keberadaannya orang, amidan itu sengaja, fil farji di kemaluan, wahwa adapun orang, mukallafun adalah mukallaf. Mukallaf orang yang balik dan berakal, orang yang sudah terkena beban kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani suatu ibadah puasa. Bisaumi, dengan berpuasa, wanawa dan berniat, siapa man minal laili dari malam, wahwa adapun man asimun adalah berdosa, bihadal wat'i dengan wato, dengan jima ini, li ajli saumi, karena puasa. Orang yang bersenggama, orang yang menyetubuhi istrinya pada bulan Ramadan, sedangkan keberadaan dia dalam keadaan sengaja, bukan karena lupa. Lupa dimaafkan, lupa tidak membatalkan puasa dan tidak kafaroh. Namun jika sengaja di dalam parji dan dia mukallaf dengan puasa tersebut, dan dia berniat sudah di malam harinya, maka ia berdosa, dosa besar pada Allah Subhanahu wa taala dengan senggama tersebut karena dia berpuasa. Fa'alaihi, dan atas nyaman, al-qada'u, adapun qada, wal kafaroh, dan ia wajib mengqada dan membayar kafaroh. Apa kafarohnya? Wahia, adapun kafaroh, itqu raqabatin, adalah memerdekakan budak, mukminatin, yang mukminah apa budak, wa fi ba'din nusahi, dan di sebagian naskah salimatin, budak yang selamat, minal uyubi, dari cacat-cacat atau aib-aib, al-mudirroti, yang mencelakai, yang membahayakan pada mukminah, bil amali, dengan amal, dengan bekerja, wal kasabi, dan usaha. Jadi budaknya budak yang selamat, tidak ada cacat, cacat tersebut yang membahayakan dia dari bekerja dan berusaha. Nah, tuh. Jadi ini runtutan-runtutan yang harus tertib di mazhab kita Imam Syafi'i. Fa in lam yajid ha, apabila tidak menemukan ia nyaman pada budak, fasyamu, adapun seorang tersebut, fasyamu, maka adalah puasa syahraini, 2 bulan. Pada 2 bulan mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati, jika dia tidak bisa, siapa man saumahuma, pada puasa 2 bulan berturut-turut, fa'it'amu, maka memberi makan. Memberi makan sitina, pada 60 apa? Miskinan, 60 orang miskin, au fakiron, 60 orang fakir. Nah, memberikan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, dan memberi makan 60 orang miskin, ini tertib yang harus dilaksanakan yang atas dulu. Kalau yang atas tidak dapat, maka yang pertengahan puasa. Puasa tidak mampu, maka yang memberi makan orang fakir dan miskin 60 orang. Nah, likulli miskinin mudun, dan itu sabit di setiap orang miskin, mudun, adapun 1 mud. Ai mimma, maksudnya dari perkara, yudaziu, yang mencukupkan, apa ma fi sodakotil fitri, di dalam sedekah fitri, di dalam zakat fitrah. Jadi makanan mud ini ya makanan yang kita berikan pada saat zakat fitrah, artinya jenisnya sama, makanan pokok. Ya. Kemudian fa'in ajaza, apabila tidak sanggup ia nyaman, anil jami'i, atas seluruh yang disebutkan tadi, istaqarrat, maka tetap al kafaratu, apa kafaroh, fi zimmatihi, di dalam tanggungannya man. Seandainya dia tidak sanggup membayar semuanya, maka tetap berada tanggungan orang tersebut. Fa'in faida qadaro, apabila sanggup ianya man, ianya orang, ba'da dzalik, sesudah itu, ala khoslatin, atas perkara, min hisalil kafaroh, dari perkara-perkara kafaroh, fa'alaha, maka hendaklah
mengerjakan siapa man pada kafaroh atau pada perkara kafaroh. Jadi tetap menjadi tanggungannya orang tersebut. Jika dia belum mampu, namun ketika dia mampu, dia harus membayar sesuatu yang telah dia bisa. Waman mata dan adapun orang dan barang siapa mata yang meninggal siapa man wa alaihi dan atasnya man siamun adapun puasa. Faitun yang luput, yang terlewat maksudnya. Min Ramadana dari bulan Ramadan bi udrin dengan karena uzur. Kaman sebagaimana orang aftara yang berbuka siapa man fihi di dalam Ramadan lima rodin karena sakit. Walam yatamakkan dan belum mampu ianya orang min kodoihi dari kodonya puasa. Ka'anna sebagaimana ia istamarro itu yang terus-terusan maroduhu apa sakitnya orang. Hatta sampai mata meninggal siapa man fala isma alaihi maka tidak ada dosa itu maujud alaihi atasnya orang pihak jalfa iti di dalam ini perkara yang puasa yang terlewat. Maksudnya perkara yang terlewat. Jadi seseorang yang meninggal dan atasnya puasa yang ditinggalkan. Seseorang meninggal dan ia telah meninggalkan puasa dari bulan Ramadan. Ia meninggalkan karena uzur, sebagaimana orang yang berbuka di dalam bulan puasa tersebut karena sakit dan dia belum mampu untuk menggantinya. Belum mampu untuk mengkodoknya karena sakitnya terus menerus. Sakitnya belum kunjung sembuh sampai bulan Syawal. Kemudian dia mati sebelum ia mengkodok puasa tersebut, maka orang tersebut tidak ada dosa baginya pada keadaan demikian. Wala tadaruka dan tidak menyusul itu wajib. Lahu baginya orang bil fidyati dengan fidyah. Tidak wajib membayar fidyah. Nah, ini jadi dia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah. Nah, sekarang keadaan yang kedua. Fa'in fata apabila luput bigori udrin. Nah, apabila luput bigori udrin, luput puasanya tanpa ada udur. Sengaja dia berbuka tanpa ada udur, wa mata dan meninggal ianya orang, qabla tamakkuni sebelum mampu min kodoihi dari kodoknya puasa. Ut'ima niscaya diberi makan anhu atasnya orang, atasnya man ai maksudnya akhroja mengeluarkan siapa orang alwali akhroja mengeluarkan alwali siapa wali anil mayiti dari mayit tersebut min tirkatihi dari harta peninggalannya mayit. Nah, jadi seandainya ini kebalikan yang tadi yang di atas, orang tersebut luput dari puasa tanpa ada udzur dan meninggal sebelum dia mampu mengkodoknya. Nah, maksudnya adalah dia meninggalkan puasa tanpa ada udzur, kemudian meninggal sebelum ia mengkodoknya, maka ini hukumnya adalah ia memberi fidyah, artinya memberi makan. Diberi makan, walinya mengeluarkan dari mayit tersebut, dari harta peninggalannya mayit, likulli yaumin setiap hari pata yang luput. Apa hari? Muddu to'amin satu mud makanan. Nah, satu mud. Jadi setiap hari itu muddu to'amin satu mud. Diberi makan kepada fakir miskin satu mud makanan. Berapa ukurannya? Wahwa adapun mud ritlun wasulusun satu ritl dan sepertiga bil Baghdadi dengan ukuran bangsa Baghdad. Wahwa adapun ritl, maksudnya ritl ini yang tadi saya ulang. Wahwa adapun muddu to'amin, mud itu ritlun satu ritl wasulusun dan sepertiga bil Baghdadi dengan ukuran bangsa Baghdad. Wahwa adapun ritlun maksudnya bil kaili dengan takaran nisfu kodahin setengah wadah misriyin yang bangsa Mesir. Nah, ini takaran, nama takaran. Jadi satu mud itu kira-kira 7 on, kurang dari 1 kilogram. Jadi
harus membayar 1 hari 1 mud minimal. Wama dan adapun perkara dzakarahu yang menyebutkan pada perkara al-musannifu siapa musannif, wa huwa adapun perkara al-qaulul jadid adalah qaul jadid. Perkara memberi makan adalah qaul jadid. Wal qadim adapun qaul qadim la yata'ayyanu al-it'amu tidak tertentu apa memberi makan, bal yajuzu bahkan boleh lil waliyi bagi kerabat orang tersebut yang meninggal, aidon juga ayyasuma boleh apa berpuasa anhu atasnya mayit, bal yusannu bahkan disunahkan lahu baginya wali dalik demikian. Kama fi syaril muhadzab sebagaimana penjelasan di dalam syarah al-muhadzab, kitabnya Imam An-Nawawi. Wasawwaba dan membenarkan ianya Imam Nawawi fi Raudhah di dalam kitab Raudhah al-jazma pada kepastian bil qadim dengan kaul qadim. Jadi Imam Nawawi malah dia mensunahkan hal demikian ketika ada pilihan, ketika orang tersebut wali tersebut berpuasa mengkodoi berpuasa atas nama mayit, yang mayit tersebut meninggalkan puasa Ramadan, wali ini berpuasa atas nama mayit, maka hal tersebut disunahkan dan dikuatkan oleh pendapatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini membenarkan di dalam kitab Raudhah secara pasti dengan kaul qadim. Jadi kaul qadim Imam Syafi'i boleh orang wali tersebut berpuasa atas nama mayit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.